Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 4 bab 6 dengan materi membaca teks anak berapi. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perasaan dan sifat tokoh, latar, cerita, kejadian-kejadian berdasarkan informasi dalam teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah anak-anak, mari kita baca teks berikut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Anak-anak merapi, langit masih semburat merah, hawa dingin masih menggigit tulang. Yono, Panji, dan Ratna berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka berangkat lebih pagi untuk tugas piket. Semoga Merapinya baik-baik saja, gumam Panji. Anak-anak ini tinggal di lereng Gunung Merapi. Beberapa tahun lalu, wedus gembel menjadi buah bibir orang se-Indonesia. Wedus gembel membabi buta, menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Seluruh penduduk desa harus mengungsi sampai kondisi membaik kembali. Wajar jika Panji memiliki harapan seperti itu. Gunung Merapi merupakan gunung api teraktif di Indonesia. Letaknya di antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggiannya mencapai 2.930 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 1948, gunung ini sudah meletus lebih dari 60 kali. Semburan hawa panas tebal bergumpal-gumpal yang dikeluarkan oleh gunung ini dinamai wedus gembel karena bentuknya menyerupai bulu kambing gembel alias domba. Kata bapakku, Gunung Merapi itu penting bagi kehidupan masyarakat di sini. Kalau Merapi akan meletus, kita sebaiknya menyingkir sebentar. Abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyuburkan tanah. Ratna angkat bicara. Iya, Ibu Yono. Buktinya sekarang sawah dan kebun kita makin subur. Tapi kalau meletus lagi menakutkan sekali. Gara-gara wedus gembel itu, si Belendung meninggal. Mendung menyelimuti wajah Panji ketika dia teringat sapi kesayangannya. Ratna dan Yono ikut sedih, tetapi tertawa mendengar Panji mengucapkan kata meninggal untuk sapinya. Mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataan itu. Bekas aliran lava Merapi malah menjadi pemikat wisatawan ya. Pamanku sering mengantar mereka dengan jeep, ujar Yono. Aku belum pernah naik jeep, kapan-kapan ajak aku ya, Ratna memohon kepada Yono. Dia sedikit iri, banyak wisatawan datang ke Merapi untuk bertualang naik jeep menyusuri Gunung Merapi. Namun dia sendiri belum pernah mencobanya. Nanti aku bilang pamanku biar kita bertiga diajak berkeliling Merapi naik jeep, janji Yono. Ratna dan Panji bersorak. Panji sudah melupakan si Belendung gara-gara janji Yono. Kita terlambat, Yono mengejutkan kedua temannya. Mendengar itu, mereka berlarian menuju sekolah. Cerita oleh B.E. Priyanti. Aktivitas vulkanik Merapi terus dipantau sejumlah posko gempa. Meski sering mengeluarkan asap, Merapi dibuka untuk wisatawan. Wisatawan diajak menelusuri bekas aliran lahar yang sudah mendingin. Nah anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawaban di buku tulis kalian. Yang pertama, mengapa Ratna dan Yono tertawa mendengar kata meninggal? Ya, Ratna dan Yono tertawa ketika mendengar kata meninggal yang diucapkan oleh Panji yang bercerita si Belendung meninggal karena wedus gembel. Seharusnya kata meninggal itu diperuntukkan oleh manusia, bukan hewan. Nah ini cocok untuk menjawab nomor 2 nih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di antara 3 tokoh dalam teks anak-anak Merapi, ada satu tokoh yang mengalami perubahan perasaan. Semula dia bersedih, kemudian gembira. Siapakah dia? Ya, kalian benar, dia adalah Panji. Jelaskan penyebabnya. Nah anak-anak, dengan membaca cerita anak-anak Merapi, kalian belajar memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh cerita. Nah anak-anak, pada teks anak-anak Merapi tentunya kalian melihat beberapa kata yang ditulis di blok dengan warna kuning dan berikut artinya.
Kemudian gunakan kata-kata ini untuk melengkapi teka-teki silang berikut agar kalian makin memahami maknanya. Misalnya pertanyaan 1 untuk menurun, pergi menyelamatkan diri ke tempat aman, yaitu mengungsi. Kemudian nomor 3 menurun, cairan panas dari gunung berapi adalah lava. Nomor 5 menurun, orang yang suka berpetualang disebut adalah petualang. Kemudian nomor 9 menurun, kelompok atau regu yang menjalankan tugas, jawabnya adalah piket. Pertanyaan nomor 2 mendatar, terbuka karena tekanan dengan bunyi yang kuat adalah meletus. Pertanyaan nomor 4 mendatar, berkaitan dengan gunung berapi yaitu vulkanis. Pertanyaan nomor 6 mendatar, sisi tanah yang landai atau miring, ya jawabannya adalah lereng. Pertanyaan nomor 7 mendatar, lumpur berbatu yang keluar dari gunung berapi, ya namanya lahar. Kemudian pertanyaan nomor 8 mendatar, mobil berbentuk segi empat yang kuat disebut dengan jeep. Nomor 10, pos komando disebut dengan posko. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.